Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi masih di Legam Channel. Alhamdulillah juga hari ini sudah ada bersama kita Bang Agung yang merupakan salah satu mahasiswa yang mengemban pendidikan di Luxmawe. Nah, untuk lebih lanjutnya, Bang Agung ini merupakan mahasiswa yang punya banyak prestasi, kita dengar dari kawan-kawan di luar ya. Cuman lebih lengkapnya tentu Bang Agung yang lebih paham. Nah, Bang Agung tolong dong jelaskan ke teman-teman tentang siapa Bang Agung dan tentang prestasi-prestasi Bang Agung selama ini. Ya, perkenalkan, nama saya Agung Syuhada. Umur masih muda yang jelas, 22 tahun. Mahasiswa di Stikes Muhammadiyah Luxmawe. Ya tadi prestasi. Prestasi saya, yang jelas prestasi ini terjadi atau diperoleh selama saya kuliah. Ya. Sebelumnya nggak ada. Jadi sebelumnya Bang Agung ini bukan orang yang punya prestasi. Bukan. Ya? Tapi kalau berusaha ya, tapi prestasi enggak. Jadi di akhir 2018 pertama kali itu saya ikut di Unimal, orasi ilmiah Pekan Politik Kebangsaan pada waktu itu yang ketiga di Unimal yang diselenggarakan oleh FISIP Unimal, dan di sana juara ketiga. Dan saya satu-satunya mahasiswa non Unimal yang ikut pada waktu itu. Lanjut di awal 2019 di bulan Maret, kampus membuka pendaftaran untuk pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat provinsi waktu itu. Nah, cuma seleksinya di tingkat kampus dulu. Kebetulan pada waktu itu nggak ada ikut, tok lung sih ikut. Nah, jadi otomatis lewat, dan alhamdulillah di Banda Aceh juara ketiga dan lolos ke tingkat nasional. Lanjut lagi setelah itu saya ikut Duta Gendri, ya Duta Gendri Aceh. Alhamdulillah juara ketiga juga. Ya itu sih. Berarti dimulai dari orasi ilmiah di FISIP dan ditutup dengan Gendri. Ya. Tapi setahu saya Gendri itu kan sifatnya dia setelah kita juara mengikat ya sifatnya ya. Seperti itu. Duta harus mengikat memang setahun. Masa jabatan setahun. Kemudian kita nih kayak gini Bang. Ketika kita berbicara tentang mahasiswa berprestasi, tentu mahasiswa itu banyak cerita di luar. Bahwasanya mereka selalu terkendala dengan dukungan daripada pihak kampus atau pihak akademik itu sendiri, baik dukungan moral maupun material. Tapi dalam hitungan biasanya teman-teman menyebut dukungan itu adalah dukungan material. Istilahnya uang jalan, uang minum, uang makan, kan kayak gitu. Untuk Stikes Muhammadiyah sendiri bagaimana Bang menurut Abang? Selama saya di sana mengikut lomba-lomba yang paling diperumen lah, kalau kita ingin sampaikan seperti itu, cuma di pemilihan mahasiswa berprestasi kemarin di Pilmapres, selebih itu nggak ada. Pernah saya waktu ikut Duta Gendri di tahun 2019 kemarin itu, kami berdua sama Isan, sama wakil BEM 2019 2020. Jadi kami berdua. Kamu pakat Mandumu 2, bagaimana kami ini bisa mewakili kampus di pemilihan Duta Gendri Aceh 2019. Jadi begini, karena di tahun sebelumnya, di tahun 2017, senior kami, Rizal Fahmi itu, Abang Rizal Fahmi, Ketua BEM, beliau dibiayai kampus. Jadi memang kalau membuat Rizal Fahmi itu dikasih. Tapi buat Agung nggak dikasih. Nah, buat kami berdua sama Isan enggak. Nah, entah kenapa, apa memang orangnya kan diganti tuh pimpinannya. Entah itu alasannya saya nggak tahu. Jadi singkat cerita kami mengusulkan untuk dibiayai karena kami membuat nama kampus nggak dikasih. Akhirnya saya sendiri, nekat sendiri. Peng bak mak jak siro. Berarti waktu itu Isan nggak ikut karena nggak dibiayai kampus. Seperti itu Bang ya. Artinya ada item-item yang didukung, ada item-item yang tidak didukung. Kebanyakan nggak didukung. Didukung. Satu cuma itu. Berarti yang dikatakan teman-teman mahasiswa selama ini bukan hanya spekulasi mereka, tetapi memang kenyataannya seperti itu. Tetapi bukan 100% juga kalau kita simpulkan. Berarti ada juga yang didukung seperti itu, walaupun minoritas ya.
kira-kira apa sih penyebab kampus itu enggak mendukung kegiatan mahasiswa? Ya kalau penyebabnya mungkin lebih pas dijelaskan oleh pihak kampus sendiri. Nah, tapi kalau saya lihat inilah beda kampus swasta sama kampus negeri. Kalau kampus negeri diberikan peluang, diberikan wadah buat mahasiswanya. Awakkah nyo ikut nih lomba, di sana ikut lomba. Tapi kalau di kampus swasta saya lihat nggak seperti itu. Nah, padahal mahasiswa berprestasi, misalkan banyak ikut lomba di sana, kampus A ikut lomba di sini, itu sebenarnya promosi paling baik di situ. Ya kan, daripada kita buat spanduk besar-besar, kita buat promosi di mana-mana kan butuh uang. Jadi kalau uang itu kita pakai, kita kasih buat mahasiswa ini buat ikut lomba, buat mereka berprestasi, saya rasa itu menjadi promosi terbaik kita. Ya padahal pengaruh prestasi mahasiswa itu kan juga berpengaruh ke akreditasi kampus sendiri nantinya ya. Baik Bang, kita lanjutkan dulu. Ketika kita berbicara tentang mahasiswa, tentu akan sangat menarik kita membahas tentang organisasi. Nah, karena mahasiswa itu identik ya, mahasiswa yang aktif itu identik dengan organisasi kampus atau eksternal kampus dan lain sebagainya. Jadi kita mau tanya dulu pengalaman Bang Agung nih di organisasi. Gimana Bang? Kalau organisasi di kampus, saya nggak bergabung sama apapun di BEM atau di mana enggak. Cuma di tahun 2019 kebetulan mencoba ya untuk menjadi wakil ketua BEM. Waktu itu bersama teman saya Rashidi, bersaing sama Bang Rizal Fahmi sama Bang Isan. Nah, itu sih pengalaman kampus saya, lain nggak ada. Dan alhamdulillah nggak menang. Enggak menang. Kalau menang berarti masalah ya? Kalau menang masalah bisa jadi masalah. Jadi menariknya ini Agung tanpa latar belakang organisasi, kemudian memberanikan diri untuk maju sebagai wakil presiden mahasiswa waktu itu. Ini kan tentu ada hal baru yang didapatkan dalam proses menjadi calon presiden mahasiswa itu sendiri. Nah itu bagaimana Bang Agung tentang pengalaman majunya nih? Pada waktu itu sebenarnya kalau pengalaman organisasi di kampus nggak ada, tapi kalau luar ada. Nah, waktu itu ini memberanikan diri karena saya lihat di BEM waktu itu saya rasa ada hal yang harus kita perbaiki. Nah, gitu. Tapi kan kalah waktu itu, nggak masalah lah kalah. Nah, cuman pas masa-masa kami kalah itu, ya kan udah kalah ini. Nah, ada hal yang saya rasa nggak biasa di kampus itu. Pengalaman organisasi saya nggak ada seperti itu. Jadi pada satu ketika ini kan udah menang nih pasangan Bang Rizal Fahmi, saya ditemui oleh beliau. Nah, diajak untuk bergabung budaya merangkul gitu. Saya seumur hidup belum pernah ada seperti itu gitu. Nah, jadi saya lihat ada hal yang lain dari BEM kita. Nah, pada masa itu memang saya nggak gabung di BEM karena kalah gitu ya, gengsi lah. Nah, nggak gabung di BEM. Nah, tapi saya lihat ada potensi di BEM itu lebih baik di masa beliau. Nah, makanya saya nggak gabung di BEM, tapi tetap karena kemauan saya BEM ini harus lebih baik, saya di luar akhirnya jadi oposisi gitu ya. Ada kebijakan-kebijakan mungkin kegiatan-kegiatan yang nggak baik atau perlu diperbaiki, ya di luar saja, nggak masuk di dalam. Karena wajar-wajar aja kan persepsi kita kalau kita kembali ke kata Rendra itu hanya ada dua nilai, kawan dan lawan. Kawan bisa baik sementara lawan akan selalu jahat nilainya seperti itu. Ya lawan ya selamanya lawan. Kalau di organisasi sebenarnya lawan dan kawan itu tipis sekali perbedaannya. Hari ini mungkin lawan, besoknya bisa jadi kawan. Gitu. Ya itu tadi kawan bisa baik sementara, iya. Tapi suatu saat bisa jadi lawan juga kan. Nah artinya banyak juga pengalaman baru dari proses yang Abang lalui untuk nekat menjadi wakil ketua BEM waktu itu ya. Kemudian tadi Abang katakan menjadi oposisi, kemudian tetap melihat dari luar ya intinya. Pandangan Abang nih, ya, tentu selesai masa jabatan ini sudah berapa tahun ya? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun, sudah berganti ke periode selanjutnya. Kita kan artinya Abang masih tetap melihat nih, seperti apa sih organisasi di kampus itu sendiri. Nah,
bagaimana pendapat abang terhadap organisasi di kampus di Muhammadiyah saat ini? BEM saat ini. Baik BEM atau memang ada yang lain? Yang paling nampak kan BEM. Ya. Nah, karena kalau buat BEM saat ini kebetulan ini flashback lah di BEM itu. Jadi saya lihat di BEM sekarang ini BEM sekarang ini belum dilantik. Udah terpilih udah beberapa bulan ke belakang, hampir setahun pemilihannya belum dilantik. Mungkin karena pandemi atau alasan apa. Saya ini kan bukan di BEM. Nah, jadi di bulan November tahun lalu saya terlibat di pembahasan ADART. Jadi pas BEM tahun lalu Bang Rizal Fahmi habis, dia ruang itu bahas ADART ini untuk BEM akan datang. Jadi saya terlibat di sana. Harapan saya seperti yang saya sampaikan tadi, BEM ini harus lebih baik, BEM ini harus lebih kuat. Walaupun saya bukan di internal BEM, apapun yang bisa saya usahakan. Jadi di pembahasan itu banyak sekali yang kita bahas, yang kita perbaiki, dan saya rasa ya memang peraturan itu pasti ada kekeliruan, ada kekurangan gitu. Yang namanya juga aturan manusia. Iya, aturan manusia pasti ada itu. Nah, cuma semakin kesini kan ini yang kita bahas di tahun 2019, harapannya bisa digunakan untuk BEM di tahun 2020, BEM selanjutnya. Tapi rupanya peraturan itu nggak diterapkan di tahun depan. Alasannya diterapkan di tahun depannya lagi, satu periode lagi yang akan datang gitu. Kan jadi timbul pertanyaan, ngapain kita bahas hari ini? Kan itu. Iya. Orang ini saya tanya sama yang bahas itu, sama teman-teman yang lain, perlu sosialisasi katanya. Orang itu ambil contoh kalau di DPR bahas undang-undang itu baru diterapkannya 3-6 bulan akan datang kan. Wajar kalau di pusat gitu, di DPR gitu, karena orang itu butuh waktu untuk sosialisasi ke daerah, ke kabupaten kota. Di Stikes Muhammadiyah Kusuma kita mau sosialisasi ke 10 Salam. Kan enggak gitu ya. Jadi ini timbul pertanyaan, itu kalau saya boleh cerita itu udah nampak gimana bahasa yang di PJ. Ada hal yang lucu gitu di situ pertama. Selanjutnya sudah berjalan pemilihan mulai buka pendaftaran, ya pemilihan sudah ditetapkan pasangan calon. Yang anehnya di satu hari besoknya pemilihan, hari ini ditemukan kecurangan di pasangan nomor urut 2. Nomor urut 2, iya kalau saya nggak salah, mau dikoreksi kalau salah nanti, pasangan nomor urut 2. Kan nih masalahnya udah di pendaftaran, udah melewati berbagai tahapan, besoknya pemilihan langsung digugurkan orang itu karena ada kesalahan. Nah, di situ timbul masalahnya sebenarnya. Masalah di kampus kami, di BEM. Jadi karena saya orang yang terlibat di pembahasan ADART, saya memberikan saran. Karena ini kan udah gugur orang ini. Saya berikan saran supaya pemilihan raya itu tetap dilaksanakan. Karena di ADART pembahasannya yang ikut saya bahas tidak dijelaskan di sana bahwa pemilihan ketua BEM itu di luar pemungutan suara, nggak pernah dijelaskan seperti itu. Jadi maksudnya jikalau kita menemukan masalah di sini, kembali lagi kepada peraturannya. Itu maunya saya. Maunya kita semua, bukan maunya saya gitu. Jadi saya lihat semakin kesini kita sudah meninggalkan apa yang pernah kita bahas, apa yang kita sepakati. Walaupun memang kata orang ini peraturan itu diterapkan di tahun depan, ya. Jadi kan lucu, ya. Iya. Peraturan ini diterapkan di tahun depan, jadi pemilihan raya ini legal aspeknya di mana? Ya, artinya tidak ada payung hukum untuk mereka menjalankan pemilihan raya di tahun 2020. Iya, karena setahu saya yang peraturan ADART di tahun sebelumnya, saya nggak pernah baca di tahun itu, orang ini yang bilang bahwa di sana pemilihan BEM itu melalui mubes, nggak lewat pemerintah. Jadi orang ini yang lakuin kayak gini, legal aspeknya nggak ada gitu. Makanya kami ingin supaya ADART yang kami bahas itu diterapkan di tahun ini. Gitu. Gara-gara itu karena nggak diterapkan, karena alasan ini alasan itu, akhirnya masalahnya banyak masalahnya. Karena kayak tadi masalah itu muncul karena nggak ada legal standingnya, nggak ada legal aspeknya, nggak ada peraturan yang baik yang mengatur. Kekuatan hukum nggak ada. Makanya kalau kita boleh bicara lebih gamblang dalam tanda kutip, bisa saja ya
kita tidak memvonis. Kalau saya tidak memvonis, bisa saja kita menyebut bahwa ketua dan wakil ketua terpilih untuk periode yang tersebut itu bisa kita bilang tidak sah seperti itu, Pak. Boleh kita katakan demikian kalau kita kembali lagi kepada ADART. Dari sudut pandang yang kita lihat tadi ya. Ya, kalau menurut saya bisa saja kita sebutkan seperti itu. Makanya saya sarankan pada waktu itu supaya pemilihan raya tetap dilaksanakan. Supaya kenapa? Supaya sesuai dengan ADART ini. Tapi ternyatanya kan nggak dilaksanakan juga. Makanya mahasiswa hari ini mempertanyakan ketua BEM hari ini. Yang saya dengan ketua BEM, adik saya Kuni, kami memiliki hubungan baik. Terakhir kemarin saya ikut bekerjasama pilihan mahasiswa berprestasi di tahun 2020 ini, ya kita kerjasama. Karena gini, saya melihat masalahnya bukan di dia. Karena saya lihat di Stikes Muhammadiyah Lulus Mawai ini persis sama seperti apa yang saya alami di MAN Pesangan. Abang SMA dulu mana? Saya SMA di Dewantara. Dewantara. Di MAN kami dulu, di MAN Pesangan di Biren itu. Persis kejadiannya sama seperti Stikes Muhammadiyah Lulus Mawai. Ya. Ada dua kelompok yang merebutkan sesuatu, persis sama seperti itu. Kalau di kejadian saya dulu di MAN Pesangan, nanti abang bisa cari tahu sama siapa saja. Sama yang lulusan 2016 boleh abang tanyakan. Saya waktu itu di MAN, ketua OSMIM 1. Jadi begitu merasakan kegaduhan yang terjadi di kampus kami, sama itu persis sama. Di MAN Pesangan dulu, itu masalahnya OSIM, OSIS, sama pramuka. Sampai masalah kami itu waktu pelaksanaan perpisahan, pembimbing pramuka nggak kasih keluar anak OSIM sampai ke situ, sampai ke dosennya, sampai ke gurunya masalahnya. Di BEM di kampus kami, saya lihat potensi ke sana ada. Adalah organisasi di kampus kami ya dalam tanda kutip bersaing lah sama BEM. Ya. Asal persaingan sehat kan oke-oke aja. Jadi semakin kesini saya lihat ada yang ingin dicari gitu sama. Ya betul. Saya juga kalau perkara ini saya juga pernah dengar juga dari kawan-kawan yang lain tentang adanya organisasi eksternal yang terlalu jauh melibatkan diri, kemudian hingga dalam tanda kutip kita bilang mengobok-ngobok sistem pemerintahan mahasiswa itu sendiri. Yang padahal ranah dia adalah ranah eksternal, bukan ranah internal kampus. Karena organisasi yang intra kampus itu tidak ada ya selain BEM di Stikes Muhammadiyah. Yang organisasi nggak ada, cuma kalau kalau sanggar-sanggar gitu ada, cuma UKM ya. Jadi masih dalam tanda kutip persoalannya kita di situ-situ aja berarti ya. Artinya kita sudah bahas sampai ke persoalan yang timbul hari ini. Kemudian yang perlu diperbaiki nih Bang, langkah ya dari Bang Agung, kita juga perlu memberikan langkah konkret. Ya konkret tidak konkret terserah kawan-kawan yang menilai lah. Karena di sini kita hanya bisa berbicara, tetapi yang mengeksekusikan orang lain. Jadi kita nggak bisa ngomong ini konkret kan, yang menentukan konkret tidaknya nanti mereka. Tapi kita anggap suatu hal yang konkret bagi kita. Apa sih yang perlu dilakukan teman-teman di organisasi mahasiswa atau di BEM itu sendiri untuk memperbaiki persoalan yang kita bahas tadi? Saya rasa yang perlu diperbaiki pertama itu bahas lagi ADART. Ya, karena BEM sekarang ini mohon maaf, orang itu kayak nggak ada legal standingnya. Nah, jadi berdiri orang itu nggak ada aspek positifnya nggak ada gitu. Nah, jadi menurut saya perbaiki itu dulu. Perbaiki ADART, jelaskan secara baik. Karena ADART yang kami bahas itu udah baik sebenarnya, cuma nggak diterapkan. Gitu. Nah, jadi saya rasa itu yang harus diperbaiki dulu, karena kalau dasarnya aja nggak ada, ke atas nggak usah kita tanyakan lagi. Nah, jadi kayak abang bilang tadi soal tidak sahnya itu, ya kan itu masalahnya dari dasarnya. Orang itu ADART nggak sesuai, mulai pemilihannya, ya dimenangkan, ya kayak gitulah. Artinya jangan mengkhianati hasil musyawarah itu sendiri. Jadi kerusakan itu terjadi karena ada dosa. Ya betul kan? Karena dalam ajaran Islam itu dikatakan tidak akan terjadi bencana itu kalau memang tidak ada dosa yang dikerjakan, kan seperti itu. Bala itu terjadi karena ada dosa yang dilakukan secara bersama-sama, seperti itu. Dan hari ini
kita menyimpulkan bencana itu bukan hanya banjir, bukan hanya gempa atau angin puting beliung, bukan hanya itu, tapi kesemerautan dalam sistem itu juga bencana kan. Artinya dosanya itu tadi dia mengkhianati hasil musyawarah bersama seperti itu. Berarti kesimpulannya teman-teman harus kembali memperbaiki dan kembali melihat dasar kembali ke ADRT lah. Kembali ke anggaran dasar rumah tangga organisasi itu sendiri. Baik Bang Agung, kemudian harapannya untuk teman-teman di organisasi mahasiswa di Stikes Muhammadiyah gimana? Ya kalau harapannya yang pasti orangnya harus dilantik dulu, ya kan harapannya gitu, dilantik dulu lah. Karena kalau alasannya soal pandemi, saya lihat di media sosial ada kampus yang melantik BEM di tengah pandemi, ya kan. Kami aja di Duta Genre 2020 terjadi juga karantina 5 hari di itu. Artinya kegiatan yang lebih besar aja bisa kita laksanakan, apalagi di BEM itu di unit yang lebih kecil. Jadi harapan saya orang ini dilantik dulu. Terlepas dari problem yang kita bahas tadi, ya ada kecurigaan antara kutip orang ini nggak salah ini itu, ya kita maafkan lah itu. Nah jadi kita ingin ke depan lebih baik orang itu. Jadi harapan saya orang ini bisa dilantik secepatnya, jangan sampai double nanti. Ya, tahun ini mereka nggak, padahal mereka udah terpilih nih. Kerjanya nanti di tahun depan. Jadi jangan sampai seperti itu. Terus perbaiki ADRT. Dan yang paling penting menurut saya, bangun komunikasi dengan pemerintahan sebelumnya supaya ada kesinambungan. Jangan sampai karena kita mungkin dari organisasi lain, dari latar belakang yang lain, kalau kita udah jadi pemimpin, udah jadi ketua BEM, kita ini milik semua gitu. Jangan menimbulkan embel-embelnya dari A lah, kita dari B. Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau masih ada seperti itu, kampungan di kampus kita pasti nanti akan terbelah. Nah, jangan sampai seperti itu. Bangun komunikasi dengan Bang Rizal Fahmi, ya bangun komunikasi dengan siapa saja, dengan BEM-BEM sebelumnya supaya ada kesinambungan gitu. Jangan timbulkan organisasi kita sebelumnya. Kita terpilih sebagai ketua BEM, kita ini milik semua gitu. Artinya terlepas background kamu itu apa, yang jelas kamu sekarang pimpinan mahasiswa Stikes Muhammadiyah. Walaupun ada kepentingan di dalamnya, kan itu urusan lain. Itu belakang layar. Belakang layar itu. Ya. Tapi di depannya tampilkan yang positif lah. Gitu kan. Ya kalau di belakang layar kayak saya bilang tadi. Baik, itu sudah konkret dengan saran. Mungkin ada saran tambahan Bang Agung untuk teman-teman. Saran saya udah tadi diharapkan lah. Jangan banyak kali nanti. Oke teman-teman, demikian udah cukup Bang ya. Iya. Soalnya kita rasa hal ini sudah menjadi bahasan publik. Umum mahasiswa juga membahas perkara ini, tapi tidak punya sesi waktu khusus ya. Bahasan-bahasan meja warung kopi lah. Jadi teman-teman, sekian dulu wawancara singkat kita dengan Bang Agung yang sudah hadir ke tempat yang apa ya, kita bilang sederhana, enggak sederhana juga, yang alami lah, tempat yang apa adanya, sebagaimana nikmat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita, itu yang kita manfaatkan. Ya Bang, terima kasih Bang Agung sudah hadir di sini. Baik teman-teman, sampai jumpa di sesi berikutnya bersama saya Said Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.